Damai sejahtera, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan pelajari bersama Kitab Kejadian bab 1 dan bab 2. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kitab Kejadian berkisah tentang asal-usul dunia, manusia, dan umat pilihan. Setiap bangsa dan kebudayaan mengajukan pertanyaan mendasar ini. Bagaimana awal mulanya dunia? Dari mana manusia pertama? Mengapa manusia harus mati? Kita dari mana? Mau kemana? Pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk mengerti makna dan tujuan hidup kita. Kitab Kejadian atau Genesis dalam bahasa Yunani artinya asal-usul atau kelahiran. Inilah kisah yang diilhami tentang penciptaan alam semesta dan manusia. Bagaimana dosa dan kematian masuk ke dalam dunia. Campur tangan Allah untuk menyelamatkan manusia. Sebagian besar buku ini berkisah tentang nenek moyang orang Israel. Pembagian Kitab Kejadian bab 1 sampai dengan 11 merupakan prasejarah atau mitos. Mitos adalah cerita rakyat kuno di mana pelaku-pelakunya adalah dewa-dewa atau setengah dewa. Bab 12 sampai dengan 50 merupakan kisah bapa bangsa, nenek moyang orang Israel, yaitu Abraham, Yakub, 12 anak Yakub, asal-usul ke-12 suku Israel. Penyusunan buku Kitab Kejadian bagian dari Pentateuch, seluruh kerangka dan garis besarnya dari tradisi Yahwis, dilengkapi oleh tradisi Imam dan Elois. Bentuk terakhir buah tangan para imam yang menyunting seluruh Pentateuch dan memberikan arah teologisnya. Pengaruh sastra Timur Tengah. Penulis kitab suci tidak ragu untuk meminjam dari sastra Timur Tengah, khususnya Mesopotamia, Mesir, Fenisia. Penemuan arkeologis 100 tahun terakhir ini menemukan banyak persamaan sastra negara-negara tetangga Israel dengan Kitab Kejadian, khususnya ke-11 bab pertama
di mana dipakai bahasa mitologis, yaitu kajian tentang mitos-mitos. Orang Israel tidak menyalin lurus-lurus, tapi secara kreatif memilih yang sesuai dengan iman berdasarkan perjanjian dengan Tuhan Allah mereka. Contoh, Kejadian bab 1 mirip dengan kisah penciptaan Babel Enuma Elish. Di situ Dewa Marduk berperang dengan Dewi Tiamat, yaitu air kekacauan. Garis besar ceritanya diambil, tapi teologinya ditolak. Dalam mitos bangsa-bangsa lain, ada banyak dewa yang saling berperang. Manusia dijadikan sebagai budak dewa-dewa. Dalam kitab Kejadian, Allah adalah esa, setia, adil. Ia menghukum kejahatan, tapi juga mengampuni. Pesan kitab Kejadian: Allah ada sebelum dunia diciptakan. Dialah yang menciptakan segalanya. Ia transenden dan maha kuasa. Manusia dijadikan menurut gambar Allah sebagai rekan untuk menjaga dan mengembangkan ciptaan. Laki-laki dan perempuan adalah rekan, sama-sama gambaran Allah. Manusia diciptakan tanpa cacat, tapi menyalahgunakan kebebasannya dan berdosa karena sombong dan tidak taat. Dosa manusia pertama itu mempunyai konsekuensi bagi seluruh umat manusia. Tetapi Allah membuka jalan rekonsiliasi dengan rencana keselamatan. Sejarah keselamatan dimulai dengan Abraham, Kejadian bab 11, yang diberkati karena iman dan ketaatannya. Segala bangsa akan diberkati melalui keturunan Abraham. Dalam perjanjian baru, janji Allah dalam Kejadian digenapi. Bandingkan dengan surat kepada umat di Roma bab 5 ayat 12, 17 dan seterusnya. Saya baca Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya, bahtera Nuh dilihat sebagai lambang gereja. Kita diselamatkan melalui air baptisan. Dalam liturgi Ekaristi, kurban Habel, Abraham dan Ishak, dan Melkisedek
ditafsirkan sebagai pralambang kurban unik dan definitif Yesus Kristus. Arti kitab Kejadian untuk kita sekarang. 1. Masalah ekologi. Ini merupakan masalah global, tidak bisa diatasi oleh satu bangsa. Kedua, masalah gender. Biasanya perempuan dianggap makhluk kelas 2. Tapi dalam kitab Kejadian, pria dan wanita sederajat. Dalam kitab Kejadian ada 2 kisah penciptaan. Yang pertama dari tradisi imam, bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 4. Yang kedua mulai bab 2 ayat 5 dari tradisi Yahwis. Pernah seorang berkata kepada saya, "Suster, dengan segala hormat bagi kitab suci Anda, menurut saya kitab itu sudah terbelakang." "Maksud Bapak?" tanya saya. "Maksudnya sekarang kan sudah diketahui dari ilmu pengetahuan bahwa bumi dan alam semesta ini hasil evolusi dari ribuan bahkan jutaan tahun. Tapi menurut kitab suci Anda, hasil dari 7 hari. Oh, hahaha. Kisah dari kitab Kejadian itu, Pak, bukan karya ilmiah, tapi karya sastra, sebuah puisi ditulis oleh seorang imam sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Penulis merenungkan keajaiban dan keindahan ciptaan. Ia memuji Sang Pencipta dengan menyebut karya-karyanya. Ini sebuah madah pujian dan ungkapan iman akan Allah yang transenden, yang sendirian menjadikan segalanya dengan kuasa firman-Nya. Penulis memakai bahasa mitologi, media yang biasa dipakai untuk kisah-kisah penciptaan. Ia mengungkapkan iman Israel akan Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Penulis seorang imam memakai kerangka liturgi 7 hari untuk menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan waktu dan menetapkan peraturan hari Sabat. Jadi ada 6 hari kerja dan 1 hari istirahat, yaitu hari Sabat, hari yang dikuduskan untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Arti lain adalah manusia tidak hidup untuk bekerja, melainkan bekerja untuk hidup. Orang kuno percaya bahwa sebelum penciptaan ada samudera raya yang tak berbentuk, tanpa hidup, gelap. Roh Allah, angin, nafas hadir di awal penciptaan, dan itulah merupakan sumber hidup manusia dan segala yang hidup. Saya baca Mazmur 104 ayat 30. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Selanjutnya dari Ayub bab 33 ayat 4.
Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Terang adalah yang pertama yang diciptakan Allah. Itu perlu untuk menghitung 6 hari. Terang adalah lambang yang penting dalam kitab suci, dihubungkan dengan yang baik dan positif, berlawanan dengan gelap. Kristus menyebut diri terang dunia dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 12, bab 9 ayat 5, bab 12 ayat 46. Kata Deus, yaitu Allah dalam bahasa Latin, berasal dari kata Sanskerta yang berarti sesuatu atau seorang yang bercahaya. Kejadian bab 1 ayat 9 dan 10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian bab 1 ayat 11 sampai dengan 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Kerangka penciptaan
dalam 7 hari. Puisi ini disusun menurut kerangka yang indah. Pada hari pertama, kedua, dan ketiga, Allah menciptakan ruang atau tempat. Pada hari keempat, kelima, dan keenam, Allah mengisi ruang atau tempat itu. Mari kita lihat bersama. Pada hari pertama, Allah menciptakan terang, ada siang, ada malam. Allah mengisi siang dengan matahari dan malam dengan bulan dan bintang-bintang. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala, ada langit dan ada air di bawah. Allah mengisi cakrawala atau langit dengan burung-burung yang berterbangan dan air dengan segala makhluk yang berkeriapan. Hari ketiga, Allah menciptakan darat dan laut dan tumbuh-tumbuhan di darat. Hari keenam, Allah menciptakan segala macam binatang dan mahkota ciptaan, yaitu manusia. Makanan tersedia bagi mereka dari tumbuh-tumbuhan yang berbuah dan berbiji. Hari ketujuh adalah hari Allah beristirahat, hari yang dikuduskan bagi Allah, bagi manusia juga untuk beristirahat dan beribadah kepada Allah. Kejadian 1 ayat 14b. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kejadian bab 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air. Ia juga menciptakan burung-burung yang berterbangan melintasi cakrawala. Kejadian bab 1 ayat 24 dan 25. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan yang bersayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang
yang merayap di bumi. Pada awal penciptaan manusia, Allah berkata, "Baiklah kita." Itu dapat diartikan dengan dua cara. Pertama, Allah berbicara dengan dewan surgawi. Contohnya, kitab pertama Raja-Raja bab 22 ayat 19, Ayub bab 1 ayat 6, dan Mazmur ke-82 ayat pertama. Saya bacakan dari kitab pertama Raja-Raja. Kata Mikha, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya." Arti kedua, ungkapan kepenuhan kemuliaan ilahi. Kata Ibrani Elohim selalu dinyatakan dalam bentuk jamak. Kedua arti mengungkapkan resminya saat itu. Manusia diciptakan secara istimewa, berbeda dari ciptaan lain. Ada rencana, ada model, ada penugasan. Allah memberkati mereka, ayat 28, untuk meneruskan hidup yang mereka terima dari Allah. Mereka mengambil bagian dalam karya penciptaan. Itu juga berarti ikut bertanggung jawab. Kejadian bab 1 ayat 29 dan 30. Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Tradisi imam sangat menghormati kehidupan. Manusia digambarkan sebagai vegetarian, hanya makan tumbuh-tumbuhan, buah dan biji-bijian, pantang daging. Nanti diubah sehingga pantangan itu terbatas pada darah, tempat kehidupan. Dalam bab 9 ayat 2 sampai dengan 3. Manusia diberi makan biji-bijian dan buah-buahan. Binatang diberi makanan tumbuhan hijau. Tak ada persaingan atau saling memangsa. Sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Allah puas dengan karyanya karena sesuai dengan hikmat dan tujuannya. Lihat juga Mazmur 104 ayat 24, 1 Timotius bab 4 ayat 4. Allah melihat bahwa semua itu baik. Muncul 5 kali, dengan puncaknya di sini, sungguh amat baik. Jadi, dalam seluruh ciptaan
tidak ada tempat untuk kejahatan. Kejahatan masuk sebagai akibat ketidaktaatan manusia. Kejadian bab 3 ayat 1 sampai dengan 24. Kejadian bab 2 ayat 1 sampai dengan 4a. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Kisah penciptaan yang kedua. Kitab Kejadian bab 2 ayat 4b sampai dengan 25. Kisah ini berasal dari tradisi Yahweh. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Dalam kisah penciptaan yang kedua ini, Allah disebut Yahweh, nama pribadi Allah Israel yang diwahyukan kepada Musa dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 13 sampai dengan 15. Kisah ini lebih menekankan penciptaan laki-laki dan perempuan. Kita ingat apa yang dikatakan Adam ketika melihat Hawa. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Pesan pokok: dunia ciptaan Allah adalah baik, tak ada kejahatan di dalamnya. Semua pekerjaan manusia seperti bertani adalah mulia. Kerjasama dengan Allah untuk menyempurnakan taman ciptaannya. Lihat juga Yesaya 51 ayat 3 dan Yehezkiel bab 28 ayat 13. Manusia termasuk dua dunia. Satu, dunia materi, ia terbuat dari tanah, dari mana ia dibentuk. Kedua, dunia rohani, roh Allah yang memberi dia kehidupan. Semua orang tanpa kecuali sama nilainya di hadapan Allah karena mempunyai asal-usul dan tujuan yang sama.
Tugas manusia. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan memberi sumber alam supaya dipelihara untuk menunjang segala yang hidup. Kejadian bab 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Manusia tidak berhak untuk menentukan sendiri mana yang baik dan mana yang jahat. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ia tidak mempunyai kemerdekaan moral. Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 20. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Dalam bahasa Ibrani, perempuan adalah Isha dan laki-laki Ish. Maka bunyinya ia akan dinamai Isha, sebab ia diambil dari Ish. Adam adalah kata Ibrani yang berarti umat manusia atau manusia. Jadi bukan nama pribadi. Kisah penciptaan ini mengajarkan kepada kita bahwa perkawinan dan hidup keluarga berasal dari Allah dan harus dihormati. Laki-laki dan perempuan
sama derajat, harus saling menghormati, hidup dalam keserasian satu sama lain. Kejadian bab 2 menampakkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah, dengan alam, dan dengan sesama. Hubungan harmonis itu dirusak oleh dosa. Kejadian bab 2 ayat 24 dan 25. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kejadian bab 1 dan 2. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Marilah kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Yesus Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.